Cek cek. Tes 1 2 1. Saya akan balikkan dulu kamera saya. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini, teman-teman. Biasa ya, saya balikkan dulu. Oke. Salam, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam kajian diskusi lintas agama ya, terutama antara Islam dan Kristen. Ya, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu isu terbesar di dunia ini itu adalah isu perdebatan antara Islam dan Kristen. Ini menjadi isu yang sudah berumur 1.500 tahun. Suara kecil. Suara kecil. Suara saya kecil? Suara saya kecil? Ada yang ngomong kecil, ada yang ngomong besar. Saya ini bingung kalau ngikutin, makanya teman-teman kadang-kadang ngikutin penonton ini semakin gak jelas. Gimana nih? Ada yang ngomong besar, ada yang ngomong kecil. Ini gimana ini teman-teman? Kecil, besar, besar, kecil. Aduh, sebentar. Saya cabut dulu ya. Ada apa ini? Cek. 1, 2, 3. Sekarang gimana teman-teman? Apakah masih juga? Apakah masih juga seperti biasanya? Sudah oke ya sekarang ya? Oke lah. Kalau kecil besarin volumenya. Besarin volumenya. Oke. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan tadi ya. Teman-teman, isu ya perdebatan antara Islam dan Kristen ini adalah isu yang sudah berumur 1.500 tahun lebih. Sejak munculnya Islam, disitulah Islam berjumpa dengan agama-agama besar lainnya seperti Kristen dan juga Yahudi. Nah, tentu saja terjadi perdebatan, ya, debat teologis atau debat-debat iman antara Islam dan Kristen. Nah, teman-teman sekalian, di dalam perdebatan yang sudah berumur 1.500 tahun lebih ini, sebenarnya teman-teman kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan, teman-teman, bahwasanya apa yang saya katakan selama ini itulah sebenarnya intinya. Begitu. Cuman teman-teman, saya melihat masih ada begitu orang Kristen yang menghadapi orang Islam itu kok nampaknya kok susah banget gitu. Padahal teman-teman, di dalam perdebatan Islam dan Kristen itu, Islam itu sudah dalam posisi lemah dan tunduk. Ya. Cuman saya melihat ada banyak sekali orang-orang Kristen yang dia tidak mau belajar sejarah perdebatan itu, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau misalnya kalian tidak berilmu, janganlah kalian ya mencoba-coba membuka mulut, membuka suara. Apalagi banyak yang saya lihat ini teman-teman, bahwasanya suara kecil katanya. Ini saya jadi nggak yang ngomong suara kecil ini gimana ini teman-teman? Mic-nya kurang dekat. Ini mic sudah begini dari dulu seperti ini teman-teman. Dari dulu seperti ini loh. Oh, apakah ini sudah mulai rusak ini? Jangan-jangan ini mikrofon saya nih. Maksudnya mau begini, seperti ini. Bentar ya. Aduh. Kalau seperti ini besar. Kalau seperti ini bagaimana teman-teman? Besar? Nampaknya banyak yang ngomong suaranya kecil teman-teman ya. Kalau begini gimana? Apakah
Sekarang bagaimana sekarang kalau pakai headset? Kecil lagi. Satu bilang, yang lain bilang kecil, yang lain bilang besar. Oke lah, kita coba nggak usah pakai headset dulu lah ya kali ini ya. Oke, saya siaran kali ini nggak usah pakai headset. Tapi kalau nggak pakai headset gini, ya saya agak sedikit berat. Oke lah, ya jadi nggak tahu ini orang. Ya, oke, nggak apa-apa, saya coba ini kali ini. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, diskusi antara, saya lanjutkan lagi ya, aduh sampai mana lagi tadi ini. Jadi gini, isu-isu perdebatan antara Islam dan Kristen ini kan isu lawas, isu yang sudah lama, sudah 1500 tahun. Jadi kalau kita melihat perdebatan-perdebatan dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita membacanya, itu kita sudah sampai pada satu kesimpulan sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang ya, banyak orang-orang Kristen itu malah justru membuat batu sandungan di dalam pemberitaan kebenaran ini kepada orang-orang Muslim. Sebenarnya, ini sekarang dibilang berisik katanya. Ini gimana teman-teman? Saya harus pakai headset atau harus pakai mana? Tadi katanya ribut, tadi pakai headset. Sekarang pakai ini katanya ribut. Ini gimana? Saya lepas headset saya. Gimana nih teman-teman? Seperti ini udah bagus. Oke, seperti ini udah bagus ya. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman ya, di dalam pemberitaan kebenaran ini kepada orang-orang Muslim, itu sering sekali orang-orang awam itu malah mengganggu ya pemberitaan kebenaran ini. Kan saya bilang, kalau kamu belum pernah baca Bible, paling tidak satu kali, kamu nggak usah ngomong. Jangan kau buka mulutmu tentang Bible kalau kamu belum pernah sekali saja membacanya. Kalau kamu sudah membacanya dari Kejadian sampai Wahyu, barulah kamu boleh berbicara. Itu pun belum tentu yang kita bicarakan itu benar semua. Enggak, bisa jadi kita salah paham. Tapi bagaimana kan Anda mau bicara sementara sekalipun Anda belum pernah membacanya? Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat tidak bijaksana. Nah, banyak yang menjadi batu sandungan. Kemarin sebenarnya ini sudah kita bahas ya, mengenai kata Tritunggal ini. Karena ini menurut saya isu yang perlu kita bahas sampai tuntas. Karena begini teman-teman, kadang-kadang bahasa itu tidak bisa kita rubah, kita ganti. Saya kasih contoh ya. Kalau kita baca Bible, di dalam Alkitab kita, tidak pernah ada ayat atau kata yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Nggak pernah ada. Nah, siapa yang mencetuskan bahwa Allah menjadi manusia itu adalah ajaran Kristen? Ya orang-orang yang nggak pernah baca Bible. Begitu. Ya memang begitu. Di dalam Bible tidak pernah ada Allah menjadi manusia. Yang ada itu adalah firman menjadi manusia. Itu ada. Makanya kata-kata di dalam Bible itu sebenarnya nggak perlu dirubah. Itu sudah tepat. Udah tepat itu. Pada mulanya adalah firman. Ingat ya, kalau saya ngomong Allah, ini sama sekali bukan merujuk kepada Allah ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Allah di sini adalah terjemahan dari Theos atau Elohim. Begitu. Cuman memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu menerjemahkan Elohim atau Allah itu, Elohim atau Theos itu menjadi Allah. Ya, tetapi ingat pengertiannya di situ bukan Allah ya. Nah, di dalam Bible dikatakan firman itu bersama-sama dengan Theos atau Elohim atau Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan dirubah-rubah. Sama seperti begini, seperti contoh begini. Saya kasih contoh. Prabowo adalah presiden. Jangan kau rubah, presiden adalah Prabowo. Jangan begitu.
kau rubah, itu maknanya itu jadi dipahami lain oleh orang. Begitu. Kalau kita katakan Prabowo adalah presiden, di situ benar. Benarnya pun itu untuk masa tahun-tahun tertentu. Kalau kau mengatakan itu sebelum tahun 2024, kayaknya itu tidak tepat kan begitu. Karena Prabowo baru menjadi presiden tahun 2024. Nah, kalau kamu rubah presiden adalah Prabowo, itu kata yang tidak tepat. Karena presiden itu bisa saja juga bukan Prabowo, bisa saja juga yang lain. Kalau kamu katakan kalau presiden adalah Prabowo, itu katanya kata-kata yang kurang pas. Presiden itu adalah kepala negara di dalam satu pemerintahan. Begitu. Ya, jadi Bible kita itu jangan dirubah-rubah, sekalipun maksudnya itu sebenarnya maksudnya betul gitu loh, tetapi penyampaian Anda yang salah. Nah, ini yang sering terjadi dalam sebuah diskusi. Makanya bahasa Bible kita itu jangan dirubah-rubah. Kita akan masuk ya. Karena begini teman-teman, berdiskusi dengan Muslim, Anda itu harus mengerti apa yang ada di kepala mereka. Yang menjadi pokok permasalahan perdebatan Islam dan Kristen adalah mereka itu mempermasalahkan, wahai kalian oten-oten, ini kata Muslim ya, wahai kalian oten-oten, kenapa kau menuhankan selain daripada yang satu? Nah, ini sebenarnya isu ini sudah saya pecahkan teman-teman. Cuman masih banyak juga orang-orang yang kalau nonton saya itu sambil tidur. Padahal sebenarnya saya sudah membahasakan sedemikian rupa, seringkas mungkin. Itu cara saya. Tapi ada-ada saja orang-orang yang mau sok-sokan begitu loh, ikut-ikutan. Padahal sebenarnya kan mereka bisa live sendiri. Bukankah engkau bisa live sendiri, membuka komal sendiri, menjelaskan kepada orang-orang Islam? Coba Pak, praktekkan dulu metodemu, berhasil atau enggak gitu. Jangan kamu saja tidak pernah menyadarkan satu orang Muslim, lalu kamu memaksa metodemu itu kau terapkan kepada saya. Begitu loh. Saya ini berdebat dengan orang-orang Islam, itu sudah 13 tahun lebih. Saya tahu caranya itu, saya tahu. Mungkin kamu berdebat dengan orang Islam baru setahun, 2 tahun. Lalu kamu berpikir bahwa metodemu itulah yang benar, metodemu itu. Pertanyaan saya, pernahkah kamu live, membuat siaran live begini, kemudian ada orang Muslim naik, kemudian kau jelaskan, terus dia ngerti, pernah nggak? Kalau pernah, bagus. Itu artinya caramu. Cara saya beda dengan caramu, jangan kita sama-samakan. Begitu maksud saya ya teman-teman. Kalau saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab kita saja, dalam Bible kita. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan sebuah kebetulan ya. Jadi hari Minggu kemarin, di bulan pertama, itu kan biasanya kita perjamuan kudus ya. Di minggu pertama, gereja-gereja itu biasanya melakukan perjamuan kudus. Nah, pada waktu perjamuan kudus itu saya ambil satu roti. Waktu saya mengambil satu roti itu, selalu saya itu di dalam hati bilang begini, apa pesan hari ini untukku ya Tuhan? Waktu saya ngambil itu. Nah, waktu saya ngambil itu, langsung saya dapat ini. Apakah ini satu kebetulan? Ya teman-teman sendiri aja, ya terserah ya. Nah, waktu saya ambil roti itu, saya dapat tulisan ini. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu, bukan Esa, Tritunggal. Ini salah, ini harus dicoret ini. Tuhan itu Tritunggal. Teman-teman kalian jangan salah paham maksud saya ya. Maksud saya itu begini. Teman-teman sekalian, kalau Anda merubah-rubah apa yang tertulis dalam Bible itu, mungkin maksud Anda itu benar. Saya bukan berprasangka jelek. Maksud Anda itu baik sebenarnya. Cuman kalau Anda sudah ganti, sudah rubah, orang itu malah nggak efektif. Anda ganti-ganti itu malah nggak efektif. Udah biarin saja begitu. Tuhan itu Esa. Sudah. Kalau itu kamu berangkat dari situ dengan orang Muslim, kalau bahasa Muslimnya insya Allah, tapi kita nggak bilang insya Allah karena Allah Tuhannya orang Muslim. Kalau kamu sudah berangkat dari sini, Tuhan itu Esa, maka diskusi kamu itu akan lebih smooth, akan lebih mulus.
Begitu. Ketimbang kamu sudah membawa sesuatu yang sudah membuat muslim itu sudah pening duluan dengerin kamu. Yang ada orang muslim malah kabur. Kalaupun kamu punya metode yang demikian, saya juga tidak menyalahkan. Mungkin lawan diskusi kamu, mungkin lebih pintar daripada lawan diskusi saya. Begitu. Jadi kita ini seharusnya saling mengerti satu sama lain ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita buka saja dialog, diskusi. Saya akan kasih naik. Kita akan membahas isu ini ya, bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Saya akan kasih naik ada sebentar. Wardani bin Amrah. Ya, silakan Wardani bin Amrah, nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera Wardani bin Amrah. Saya pakai headset saja ya teman-teman, karena saya nggak bisa dengar suara. Terputus-putus, Bang. Wardani bin Amrah. Saya belum ngomong. Oh ya, maksud saya gini, coba gimana? Abang cari tempat yang bagus dulu. Oke. Saya ini di gunung ini, jadi lampunya lampu kecil. Oke, Wardani bin Amrah, apakah Anda ini seorang muslim? Iya, muslim. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, jelas kok suara saya. Kalau saya pakai headset ini orang pada ngomong suara saya kecil. Besarin volume kalian. Mungkin kalau dilepas handsetnya yang IDES itu suaranya agak kencang sedikit, tapi walaupun pakai handset juga normal suaranya. Bagus. Normal. Oke, silakan. Silakan. Ya kita kasih tema aja, kita ngambil tema aja ya, kembalilah kepada Injil. Nah, kalau kita menyebut, saya tanya dulu, apakah Anda ini seorang muslim? Ya, muslim. Tapi saya ini menyebut kembalilah kepada Injil kan? Kembalilah kepada Injil. Oke, kenapa Anda masih pegang Quran kalau disuruh kembali kepada Injil? Ini Anda seorang munafik nih. Yes, saya jelaskan begini ya. Arti dari Injil itu kan adalah berita gembira tentang kebenaran. Ya, Injil itu artinya kabar baik, begitu. Atau berita gembira, gitu. Nah, jadi di orang Kristen, orang Islam, kalau tahu yang namanya kebenaran. Pak Wardani, tapi Anda begini Pak Wardani, masalahnya ini wajah Anda ini separuh begitu. Coba, nah gitu, jangan balik dari situ. Nah, seperti itu ya, jangan pindah-pindah lagi. Oke, silakan. Nah, jadi Des ya, kalau orang Kristen dengan orang Islam tahu sebuah makna dari Injil, maka tidak akan ada perdebatan loh. Karena isi dari Injil dan Al-Quran itu semuanya kebenaran. Isi daripada Injil dan Al-Quran semuanya kebenaran. Saya tanya dulu, Anda sudah pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas? Alhamdulillah. Oke, Anda sudah pernah membaca Injil sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, kalau yang Injil ini timbulnya di hati saya sendiri gitu. Nah, ini udah mulai asumsi liar kalau ini. Jadi Anda mengatakan bahwasanya bahwasanya di dalam Al-Quran dan Injil itu sama-sama terdapat kebenaran. Sementara Anda mengakui bahwa Anda belum pernah membaca Injil. Ini saya sebut Anda ini hanya meraba-raba atau menebak-nebak sesuatu yang Anda sendiri belum pernah periksa. Dengar dulu omongan saya di maksud saya. Makna dari Injil, makna dari Al-Quran itu kan itulah kan semuanya kebenaran. Jadi walaupun saya nggak membaca Injil, tapi kan tidak isi dari Injil itu kan adalah kebenaran. Jadi apa yang bagaimana Anda mengatakan isi dalam Injil adalah kebenaran sementara Anda tidak pernah baca? Ya, betul. Idis. Jadi bagi saya Idis ya, kan Idis bisa membaca Wardani bin Amrah gitu kan. Kenapa saya berani membuat akun seperti ini kan? Karena mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang paham seperti itu Idis. Artinya walaupun saya nggak membaca yang namanya terbentuk kitab atau Alkitab yang namanya Injil, tapi sesungguhnya isinya itu kan di Idis ada. Di saya juga ada isinya itu. Karena semuanya itu tentang kebenaran Idis. Tentang kebaikan loh. Terutama ya adab ya, ini yang diutamakan oleh Injil ya, adab, itu yang namanya agama itu kan, itulah keyakinan namanya itu kan, kesukaan atau kemauan berarti
seperti itu. Maksud saya Tapi yang begini, utama- Wardani. Ya, ini yang Anda salah paham. Gini loh. Saya ini sudah meneliti kedua kitab ini. Al-Quran sudah saya teliti, begitu juga dengan Injil sudah saya teliti. Kesimpulannya adalah banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalaupun kita harus memilih, tidak mungkin kita harus memilih dua-duanya karena beda. Saya kasih contoh. Contoh saja ya. Di dalam Injil, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Bahwasanya pada hari kebangkitan nanti, di kehidupan yang akan datang, tidak ada kawin-mawin. Melainkan manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Itu menurut Injil. Nah, sementara menurut Muhammad, di dalam Al-Quran, bahwasanya nanti di kehidupan yang akan datang, di hari berbangkit, justru malah di situ adalah kawin terus, kawin terus. Kata Muhammad, sekali kawin, itu burung 70 tahun berdiri terus. Kata Muhammad. Nah, bagaimana kita mau menyinkronkan ini? Ini kan nggak sinkron. Nah, silakan. Yes, begini sekarang. Gimana? Sebenarnya. Masalah mengenai tentang kawin mengawin mau 10 mau sekian mau 7 sekian, itu kan kemampuan mereka, Des. Ya, kemampuan Ini mereka. berat ini kalau diskusi kayak begini. Waduh, ada. Wardani, maksud saya begini, modal utama dalam sebuah diskusi itu adalah jujur, berani mengaku salah, berani juga mengaku kebenaran. Itu yang menjadi modal utama kita dalam diskusi. Untuk apa? Gini, siapa yang untung kalau, apa untungnya bagi kita kalau kita mempertahankan kebohongan? Apakah kita untung kalau kita mempertahankan kebohongan? Kan tidak. Begitu loh, kebenaran itu dilepaskan saja, diungkapkan saja. Kalau benar, benar. Saya mau pesan kepada Anda, Wardani bin Amrah. Al-Quran Anda itu menyuruh beriman kepada Injil. Betul tidak? Betul? Iya. Nah, Iya. Jadi, sebenarnya kalian kalau mau beriman kepada Injil, itu kalian tidak berdosa karena disuruh beriman kepada Injil. Jadi besok kalau misalnya di yaumil akhir, di hari penghakiman, bilang saja sama Allah, ya Allah, Anda menyuruh saya beriman kepada Injil. Sekarang saya beriman kepada Injil. Kenapa Anda marah-marah sama saya? Bilang aja begitu. Jadi di sini kan saya kasih tema ya. Kembalilah kepada Injil. Artinya kalau orang benar-benar mengetahui apa itu arti Injil, maka tidak akan ada perdebatan. Karena arti Injil, makna dari Injil itu adalah kabar kebaikan. Oke, dari mana Anda dapat itu Injil itu kabar baik? Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa arti Injil itu adalah kabar baik? Dari hati lubuk hati saya sendiri, Des. Waduh, buset ini kalau ini. Kalau ini kita bukan diskusi akademis, tapi kita diskusi dogma. Ya. Oke lah, pesan saya begini ya, Wardani. Saya cuma berpesan kepada Anda. Sekarang, kalau Anda mau capek-capek seperti saya, mendalami Al-Quran, mendalami Bible, silahkan. Tapi kalau Anda mau ngambil isinya atau ngambil kesimpulan dari apa yang sudah saya lakukan dari penelitian Injil dan Quran, segera tinggalkan Muhammad. Ya, segera tinggalkan Muhammad, pecat dia menjadi yang merajai hidupmu, datanglah kepada Tuhan Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidupmu dirajai, diperintah oleh Dia. Ketika engkau diperintah oleh Yesus, percayalah engkau akan menuju kepada hidup. Ketika kau diperintah oleh Muhammad, percayalah kau menuju Mekah nyium batu seperti uncup PA sekarang. Seperti itu aja, selamat malam. Saya ucapkan ya. Nanti kita repot kita ngomong begitu. Dari hati nurani saya, Injil adalah kabar baik dari mana? Dari hati nurani saya. Nah. Oke, kita lanjutkan kembali ya, Silakan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Muslim, tidak ada di dalam Bible pengajaran bahwa Tuhan itu tidak esa. Sekali lagi ya Muslim ya, kalau kalian baca Bible, tidak ada di dalam Bible Tuhan itu tidak esa. Kalau ada kata bahwa Tuhan itu tidak esa di dalam Bible, saya lompat dari Monas. Jadi yang Muslim-Muslim jangan lompat dari Monas. Jadi yang Muslim-Muslim jangan kalian lari dulu. Lari dari omongan-omongan orang yang mungkin selama ini kalian dengar. Ya, karena di dalam Bible itu dengar. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan Yesus pernah ditanya, Guru,
Hukum apakah yang terutama dan paling utama? Apa kata Tuhan Yesus? Hukum yang paling terutama ialah, ini Tuhan Yesus mengutip ini. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya mengakui bahwa banyak orang-orang yang mungkin dia itu terlalu bersemangatnya ingin menjelaskan Bible sehingga menyampaikan kepada Muslim bukan Tuhan itu Esa, tetapi Tuhan itu Tritunggal. Sebenarnya maksudnya dia itu sebenarnya Tuhan Esa, cuman dia itu sudah offside, mengganti-ganti apa yang ada tertulis dalam Bible. Dia bukan menjelaskan Bible, tetapi dia menjelaskan penjelasan tentang Bible. Tapi tidak dimulai dari langkah tangga nomor 1. Gini teman-teman, kalau sekolah, teman-teman tuh harus lewat tangga nomor 1. Habis itu ke tangga nomor 2, habis itu ke tangga nomor 3. Begitu. Ya, silakan. Ayo, kita diskusi. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Hasar 6 atau Jeng Cantika Ayu. Jeng Cantika Ayu, nyalakan kamera Anda. Nyalakan? Oke, Des. Oh, ini yang kemarin ini ganti nama. Umar ini. Umar bin Khattab ini. Ya gimana Umar? Gimana? Gini, kita bahas yang tertunda tuh. Pengikut Muhammad harus kayak Muhammad kata Anda begitu ya kan? Begitu pula pengikut Yesus harus kayak Muhammad, Anda bilang jidat hitam, celana jingkrak. Jadi pengikut Yesus harus kayak Yesus juga kan begitu. Betul. Kayak Yesus itu maksudnya seperti apa? Itu kayak Muhammad itu maksudnya seperti apa? Apa yang dimaksud seperti Muhammad dan apa yang dimaksud seperti Yesus? Meneladani, betul tidak? Ya, betul. Betul. Kayak Nabi Muhammad minum jongkok, kami jongkok, gitulah lebih kurang. Anda ikuti dari Yesus? Yang saya ikuti atau yang orang Kristen ikuti dari Tuhan Yesus adalah apa yang diajarkan di dalam Injil. Supaya apa? Mengasihi sesama manusia. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun orang menganiaya kita tidak membalasnya. Itu. Gini, Des. Itu nasihat. Contoh aku nih satu orang, sembahlah Allah, ke masjid lah, nanti Sanu ngomong juga nasihat aku, sholat lah. Apakah aku disebut pengikutnya? Kita secara logika. Pengikut maksudnya banyak orang nasihatnya aku. Ya. Kok nasihat sih, ini ada lari kemana-mana. Gini loh, fokus dulu. Menjadi Kristen adalah bagaimana meneladani Sang Mesias atau Yesus. Menjadi Islam adalah meneladani Muhammad. Sampai di sini ada setuju nggak? Ya, betul. Oke. Betul tidak bahwasanya meneladani Muhammad artinya melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Betul? Ya, betul. Meneladani Yesus adalah melakukan apa yang dilakukan Yesus. Yesus ibadah di mana? Ibadah itu apa? Iya, Yesus waktu ibadah, waktu dia hidup di mana dia ibadah? Pertanyaanmu saja sudah salah. Ibadah di mana? Itu sudah salah. Oke. Begini. Oke, gini aja. Di dalam pikiranmu ibadah itu gini, Umar. Pelan-pelan, Umar. Makanya kalau kamu sering nonton saya, kamu nggak akan mengajukan pertanyaan yang salah. Ya. Kalau kamu bertanya kepada saya, bernafas di mana? Salah nggak pertanyaan itu? Kamu bernafas di mana? Pertanyaannya saja sudah aneh, bernafas kok di mana? Seperti kata sebentar, kalau kamu mau diskusi dengan tertib, kita diskusi yang akademis nih. Kamu berkata kepada saya, Yesus ibadah di mana? Statementmu sudah salah. Ibadah itu maksudnya adalah penghambaan diri. Dari kata abada, abdu, hamba. Menghambakan diri. Menghambakan diri bukan di mana. Menghambakan diri kok di mana? Menghambakan diri itu di mana saja. Kalau Anda berkata Yesus berkumpul di mana, nah itu baru pertanyaan yang benar.
Oke, Yesus kumpul di mana? Oke, berkumpul di mana? Sebagai orang-orang Yahudi yang pada waktu itu juga sesama orang-orang Yahudi, berkumpulnya di sinagog, di rumah-rumah para murid-murid. Seperti itu. Di bait Tuhan, Ya. seperti itu. Oke. Mengapa Anda di gereja? Kata ikut Yesus, kenapa nggak di sinagoge ya kayak Yesus hidup? Ya diganti aja, Oh, Anda ikut Yesus, Anda bilang. gerejanya diganti aja, sinagog tulisannya juga bisa. Oh, nggak bisa. Kalau masjid diganti dengan gereja, Muslim nggak masuk lagi ke dalam dia. Pelan-pelan ngajarin mereka, pelan-pelan. Begini loh, begini. Begini, kan tadi sudah saya bilang, berkumpul itu adalah esensinya. Esensinya itu adalah berkumpul bersama dengan orang-orang seiman untuk membangun iman satu sama lain. Karena begini, karena yang namanya perjalanan iman seseorang itu jatuh bangun. Ada yang imannya lemah ketika dia menghadapi satu persoalan. Makanya berkumpul dengan orang-orang seiman itu tujuannya adalah untuk menghidupkan atau membakar kembali iman yang sudah mulai surut. Jadi bisa saling menguatkan satu sama lain. Iya. Oke. Anda mengapa berkumpul di gereja? Ngapa nggak di Nggak harus di kayak gereja, Yesus? di rumah juga boleh. Gereja itu Betul. artinya apa sih? Gereja itu artinya tempat bersekutu, jemaat. Namanya gereja. Mau namanya sinagog Betul. juga boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi bebas gitu, boleh diganti gitu. Ya kenapa nggak boleh? Gereja diganti. Sinagog juga boleh. Penting aku, penting. Ya jangan pening-pening karena Anda begitu mementingkan nama dan ritualisme. Anda itu lebih mementingkan nama. Kalau masuk gereja, masuk neraka, masuk masjid, masuk surga. Ganti aja tulisannya masjid jadi masuk surga. Contoh, nih, kasih contoh. Kalau Anda ke pasar, Anda rubah itu pasar itu tulisannya masjid begitu. Apakah itu esensinya? Esensinya itu bukan dengan merubah nama tempat. Esensinya itu bagaimana roh kita terkoneksi kepada dia. Itu. Kok jadi tempatnya sih? Gimana? Jadi masuk Anda, apapun nama ibadah Anda, rumah ibadah Anda itu nggak masalah, apapun namanya. Itu nama ibadah. Makanya Ya, tapi begini, kan Umar. apalah itu nama Begini Anda? Umar ya, begini Umar. Kadang-kadang Umar, pengertian yang sudah kadung salah di masyarakat, itu akhirnya membawa pola pikir seseorang menjadi salah pula. Karena begini, banyak orang berpikir bahwa ibadah itu artinya adalah kegiatan pergi ke tempat tertentu. Contoh, ketika kamu ketemu dengan temanmu, lagi bawa sajadah, pakai peci, terus pakai baju koko, mau kemana? Mau ibadah katanya. Karena pengertian seseorang ibadah itu adalah pergi ke tempat tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah itu. Ibadah itu artinya penghambaan diri. Penghambaan diri itu ya dari mulai bangun pagi sampai bangun lagi. Dari tidur pagi sampai bangun pagi. Gini Des, tadi Anda bilang Yesus di sinagoge itu berkumpul sama-sama orang imannya Yahudi, kan begitu. Tuhan Yesus datang beberapa kali mengajar di bait Tuhan. Tuhan Yesus juga berkali-kali berkumpul di rumah murid-murid, di rumah pemungut cukai, di tempat-tempat banyak seperti itu, memberitakan firman Tuhan. Dengan siapa? Dengan siapa berkumpul? Dengan siapa? Ya dengan orang-orang yang dijumpainya. Yahudi. Makasih Bang Tobias. Ya, maksudmu mau bertemu dengan orang Indonesia. Pada waktu itu orang Indonesia belum di situ tinggalnya. Berarti kemana Yesus Yahudi lah begitu. Dia berkumpul dengan Yahudi. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi. Oke, baik. Saya gunakan pikiranmu. Muhammad pernah nggak kumpul dengan orang Indonesia? Oke. Anda lemah. Argumennya lemah. Ini gimana? Kita bicara negara. Kita bicara keyakinan. Umar, gini loh Umar. Kita bicara keimanan. Umar pelan-pelan ya Umar. Yahudi itu keimanan apa negara? Umar, tenang, Umar. Yahudi itu keimanan apa negara? Yahudi itu keimanan apa negara? Yahudi itu adalah suku bangsa. Keimanan, bukan negara. Jadi Pak, Anda pas Indonesia itu negara, nggak nyambung. Makanya saya bilang, teman-teman jangan terlalu membahas hal yang jauh-jauh dengan Muslim. Kalau sama Muslim itu cuma disembuhin dulu aja. Kamu berhenti ngikutin orang di kuburan itu dulu. Awalnya itu. Kalau tahap awalmu belum lulus, akhirnya kita begini loh ya Umar. Muhammad juga, kalau kita membaca sejarahnya, dia nggak pernah lo kumpul sama orang Indonesia. Pernah nggak Muhammad kumpul sama orang Jawa? Pernah nggak? Oke, aku jawab. Contoh sedikit lah. Kita bahas ini keimanan bukan negara. Yahudi itu keimanan bukan negara yang kita bahas.
Anda kok bahas mereka apa? Iya, makanya yang saya bahas itu begini. Tuhan Yesus juga berkata bahwasanya ia datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa ada lagi kawanan lain yang bukan dari dari kandang ini. Artinya Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dia memberitakan kepada murid-muridnya, pergilah, makasih Bang Tobias, pergilah kepada seluruh bangsa-bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu. Ini deh. Artinya ada perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Israel. Oke. Kita jangan lebih panjang lah. Tadi ada mengulang lagi kata-kata kehidupan oten di surga besok kayak malaikat. Aku tanya yang semalam, di mana letakkan Tuhan Anda? Malaikat langsung jadi malaikat, sementara Anda untuk jadi malaikat harus bungkus salib dulu, menderita dulu. Di mana letakkan Tuhan Anda? Itu aja lah, jangan polemik, kita serahkan aja lah. Teman-teman ya. Makanya selama mereka masih membenturkan kepalanya ke ubin, ya selama itu akan begini terus. Gini saja, gini saja. Cuma gini aja. Kita ini kan tadi memberitakan tentang siapa yang mau kamu jadikan sebagai suri toladan yang merajai atau yang memimpin hidupmu. Sekarang saya tanya dulu. Betul nggak sih Muslim itu adalah orang-orang yang hidupnya itu dipimpin, dirajai oleh Muhammad? Oke. Tapi ada janji nanti, jawab pertanyaan aku ya. Janji. Iya, betul atau salah itu? Oke, tapi ada janji nanti jawab ya. Iya. Kita jadi malaikat. Oke, siap. Saksi banyak ya. Betul. Oke. Berarti Anda mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Semampu kita. Karena apa yang diperintahkan Nabi itu nggak semuanya wajib. Contoh kayak begini, sunnah, dikejakan pala, ditinggal ini nggak apa-apa. Oke, intinya ya. Betul nggak sama Muhammad disuruh menggigit sunahnya itu, suruh memegang teguh sunahnya itu? Aku mendengar Anda diskusi semalam masalah darah Yesus gitu ya kan, minum darah. Anda bilang Anda lompat kamu, Maria, kamu dibawa saja Maria, kamu dibawa saja, kamu lompat ke sana kian kemari. Ya fokus saja. Ya, ayo silakan teman-teman sekalian, kalau diskusi kita satu tema sampai kelar begitu. Jangan ke sana kian kemari lompat macam kodok begitu ya. Ayo silakan. Makasih Kamila Sneger, terima kasih. Oke, kita kasih ini kepada Muhammad Ali. Ya, silakan Muhammad Ali, nyalakan kamera dulu. Muhammad Ali 777, silakan. Bang, udah Bang. Belum nyala kamera Muhammad Ali. Oh, ini lagi Bang, apa diapain lagi Bang? Diapain apa? Diundang lagi Bang, undang. Oke, aku kirim permintaan dari sini ya. Ya, silakan. Sudah saya kirim permintaan. Oke. Udah Bang. Oke, Muhammad Ali. Kalau tidak salah kita ini udah diskusi berkali-kali ya, Bro ya. Iya, betul Bang, berkali-kali. Oke. Kalau nggak salah kemarin-kemarin Anda pun sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang yang berdosa, betul? Ya, berdosa dia. Betul Bang, dia pernah ya, namanya manusia Bang. Ya, Oke, berdosa. Dia melakukan kesalahan, betul? Ya. Ada dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, betul? Tunggu dulu Bang. Tadi kan bisa jawab ya kan? Ya, tadi dia pernah berbuat dosa. Lalu dia darahnya itu dicuci lagi sama Allah, disuruhnya malaikat untuk membersihkan dari dosa-dosanya. Muhammad cuci darah. Sebentar. Muhammad cuci darah. Dicuci darahnya, dicuci mungkin sama malaikat lagi tuh Bang, diperintahkan dari Allah. Muhammad cuci darah katanya. Makanya teman-teman kita kalau ngomong sama orang muslim nih ya kita harus pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan ya. Berarti Muhammad sudah mempraktekkan teknologi ini, scientific ini ya. Muhammad sudah pernah cuci darah ya? Iya Bang. Ya, kita kan Muhammad sudah pernah cuci darah katanya teman-teman. Oke. Jadi kenapa Muhammad itu cuci darah? Apakah dia sakit ginjal atau gimana? Nggak ada sih Bang, orang masih kecil belum ada. Terus kenapa dia cuci darah? Hah? Terus kenapa dia cuci darah? Dari Tuhan yang ya udah gini loh Bang, dia nyuci darah itu supaya dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Nggak berbuat dosa lagi gitu.
Setelah dia Tidak cuci darah, dia nggak berbuat dosa lagi. Wah, berarti Ya, besok rame-rame nih kita ke rumah sakit cuci darah. Biar nggak bikin dosa lagi, betul? beda dong bang. Cuci darahnya kita sama para nabi kan itu kan Allah itu bang, rahasia Allah. Oke lah, baiklah ya. Inilah Muslim teman-teman. Makanya kita pelan-pelan. Oke. Jadi setelah Muhammad menjadi nabi, dia sudah tidak berbuat dosa lagi, betul? Yoi. Oke, setelah Muhammad jadi nabi, dia tidak berbuat dosa lagi. Waktu Muhammad menikahi anak di bawah umur, apakah di situ dia sudah jadi nabi? Ketika dia menikahi Aisyah, Sudah lah bang. sudah jadi nabi. Menurut Anda itu contoh yang baik atau contoh yang buruk? Kalau menikahi dengan yang halal, baik dong bang. Oke, berarti menikahi anak di bawah umur itu menurut agama Islam baik. Contoh misalnya gini, saya mau tanya dulu, punya adik umur 6 tahun atau anak umur 6 tahun? Loh kalau Enggak, saya tanya dulu. Gini, karena orang itu kalau nggak bisa membayangkan tuh dia nggak bisa kasih jawaban yang pas. Gini, punya adik atau anak atau tetangga yang berumur 6 tahun? terus Coba lihat dulu wajahnya, bayangkan dulu, kira-kira nih, kalau ada orang umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, lalu menyetubuhi anak itu ketika berumur 9 tahun, menurut Anda itu perbuatan baik nggak? ya sekarang perbuatannya tuh gimana bang? Apakah diketahui oleh orang tuanya? Iya, diketahui. Gini, diketahui orang tuanya, diizinkan orang tuanya. Misalnya, saya nggak tahu, Anda punya anak nggak? Udah itu. Oke, gini saja lah. Mungkin Anda bisa membayangkan. Oke, kira-kira kalau anak umur 6 tahun, itu dia baru kelas TK. Masih gitu. Umur 6 tahun. Mana mungkin lah dia mau kayak gitu. Berarti kalau dia nikahi anak di bawah usia TK itu berarti Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Masuk kelas 1 SD umur berapa tahun sekarang? 6. 7 tahun, Bang. Masuk kelas 1 SD itu. Oke lah, 6 tahun. Oke, kelas 1 SD. Sekarang Anda pernah lihat anak kelas 1 SD? Ya Pernah lihat anak kelas 1 SD? Pernah. Iya, yang masih nggak ngerti apa-apa, begitu, tahu ya? Ya, tahu. Kira-kira pantas nggak? Coba hati nuranimu, hati kecilmu, pantas nggak umur segitu dinikahi sama orang berumur 55 tahun dan disetubuhi ketika berumur 9 tahun? Ketika kelas 3 SD. Diketahui oleh pihak keluarga perempuan. Iya, diketahui keluarganya. Pantas menurutmu? Kalau segitu sih nggak pantas. Nggak pantas. Nah, tadi Anda mengatakan setelah Muhammad menjadi nabi, dia melakukan itu. Setelah dia cuci darah, tadi nggak tahu di rumah sakit mana ya. Setelah dia jadi nabi, dia melakukan itu. Dan Anda sudah mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak pantas. Nah, lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Muhammad itu pantas diikuti? Tunggu bang, sekarang yang abang bilang Aisyah kan? Aisyah sama Muhammad, Aisyah di usia berapa dinikahi oleh Nabi Muhammad? Menurut hadis, Muhammad menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan menggaulinya. Mana mungkin 6 sampai 7 tahun? Oke, kalau nanti misalnya perkataannya demikian gimana? Ya, terkadang perkataan abang di sini dari surat abang beda sama yang lain. Baik, juga, saya akan tunjukkan ya. Kita akan coba tunjukkan. Dari kitab abang berbeda, dari kitab kami pun kadang berbeda, Bang. Oke, baik Bang. Saya akan coba tunjukkan ya Bang ya. Bahwasanya menurut hadis yang tertulis di riwayat kalian sendiri. Gini aja loh, Bang Edis. Oh, Bang Edis. Intinya gini aja, Bang. Intinya soal menikah, abang bilang di bawah umur lah. Tadi abang bilang. Oke, sebentar ya. Saya balikin dulu kamera saya bentar Bang ya. Karena ini sudah saya simpan di galeri saya. Coba. Yes. Sudah saya balikin Bang. Coba Anda baca dulu. Ini diriwayatkan daripada Aisyah. Ayo. Diriwayatkan daripada Aisyah RA bahwa beliau berkata, radhiyallahu anhu, ya kan? Maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu alaihi wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Betul? Riwayat Muslim. Nomor hadis. Hadisnya enggak hadis. Beda tuh Bang hadis. Sebetulnya hadis.
Ya HADIS. elah, cuman tulisan doang, hadits sama, Bang. Ya ampun. Bang, udah jelas loh di situ tulisannya ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2547. Tadi Anda mengatakan bahwa itu perbuatan yang nggak pantas. Apa buktinya bahwa perbuatan itu nggak pantas? Buktinya seluruh anggota DPR RI setuju bahwa perbuatan menikahi anak di bawah umur itu nggak pantas. Makanya Bang, kalau sekarang kita meneladani Muhammad, pasti akan datang polisi ke rumah menjemput kita. Ya, memang nggak pantas Bang, tapi kan kalau dari pihak keluarga menyetujui kan nggak masalah, contohnya gitu. Bang, Enggak, menurut Anda, gini, menurut Anda, ketika rakyat mengusulkan satu hukum kepada DPR dan DPR mengajukannya kepada Presiden, apakah kita semua ini nggak waras lagi ketika membuat hukum bahwa itu nggak baik? Iya Bang. Tapi Bang, pesan saya cuma gini loh, saya itu cuma berpesan begini, kalian ini, orang-orang Islam ini, selama ini kalian itu tidak tahu siapa Muhammad, makanya kalian sampai keluar urat leher kalian pengen mengikuti dia. Karena kalian tidak tahu siapa Muhammad. Kalau kalian sudah tahu siapa Muhammad, nggak mungkin kalian akan mengikuti dia. Yang ada kalian akan meninggalkan dia. Saya cuma pesan begini, Bang. Bang, saya cuma pesan begini. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya saya bilang, yuk Bang, ayo tinggalkan Muhammad, supaya kalian jangan lagi mengikuti dia, tapi yang harus kalian ikuti itu adalah Yesus. Jawaban Abang kan beda dengan jawaban saya. Ya kalau Anda mau nekat ngikutin Muhammad, ya kan Anda saja tadi bilang tidak pantas diikuti, gimana? Aduh, berat saya ngomong sama mereka ini, teman-teman. Muhammad Ali. Oke, kenapa kamu mengeraskan hatimu? Kenapa kamu mengeraskan hatimu? Keras Bang tekad saya Bang dengan Nabi Muhammad Bang. Dia tuh menunggu kami Bang di Telaga Al-Kausar. Bang, Muhammad ada di kuburan. Bang, tunjukkan satu perkataan Muhammad bahwa dia menunggu di Telaga Al-Kausar, Bang. Dia ada di kuburan. Saya akan bacakan satu riwayat ya. Tunggu Bang, itu jasadnya yang di kuburan. Semuanya bakalan di kuburan jasadnya, rohnya. Bang, kalau kita ngomong seperti itu, Lia Eden juga bisa ngomong. Dia menunggu di Telaga Biru. Bisa. Aduh, gimana? Abang Dedis, semua jasad itu semua mati di kuburan. Iya, kalau cuman gini loh, kalau cuman nanti dia berkata begini, itu namanya iman. Kan ada lagunya. Kanan gunung, di kiri gunung, tengah-tengah biru, Telaga Biru. Badan bingung, lalu dibingung, resah hati, gelisah, dilanda rindu. Jadi kalau ngomong Muhammad menunggu di mana tadi Telaga Al-Kausar, ya itu namanya halusinasi saja. Gimana? Coba gini, Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Gini, Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Mau kalah. Pakai headset saya coba biar dengar saya. Saya nggak dengar suaramu soalnya. Kalau nggak pakai headset, silakan. Iya, jangan abang-abang aja lah yang ngasih pertanyaan terus, yang berkomentar terus. Gantian dong. Pertanyaanmu seputar Kristen atau gini saja lah. Kenapa kamu terhalang untuk masuk Kristen, mengikuti Tuhan Yesus? Apa yang menghalangimu? Coba silakan kau tanyakan itu kepada saya. Yang membuat saya terhalang, karena yang disalib itu bukan Nabi Isa atau Yesus. Kalau dibilang bagi kami gitulah ya kan. Tapi kalau abang kan Yesus. Nah, siapa yang disalibkan? Nah, diserupakan Bang. Dia itu udah diangkat. Oke. Jadi sama Allah. Oke, ku ikuti maumu ya, coba. Oke. Jadi sama Allah. Oke, ku ikuti maumu ya, coba. Ku telusuri dulu apakah jalan pikiranmu itu masih kamu pertahankan atau tidak malam hari ini. Jadi orang-orang ingin mencari. Harusnya abang yang sadar Bang. Pelan-pelan, kan kita mau kita ujuk ya. Ya tunggu Bang, tunggu. Seharusnya tuh abang yang sadar juga. Masaan kan, mohon maaf nih Bang ya. Masaan kan
seorang Tuhan coba, dilahirkan di rahim ibunya. Nggak masuk di akal bang. Udah gitu dia pun berak juga, kencing juga, nggak masuk di akal Tuhan seperti itu bang. Oke. Jadi ini yang Anda salah pahami, Bang. Kalau logika aja bang. Oke, baik. Jadi ini yang Anda Tuhan salah itu nggak pahami. bisa disamakan dengan makhluk. Dia tuh beda tuh dengan makhluk tuh bang. Iya. Itu bagi saya. Iya, makanya begini yang saya maksudkan ya. Kadang-kadang Anda ini bukan menolak Kristen. Anda ini menolak yang bukan Kristen. Yang Anda ceritakan itu bukan iman Kristen. Anda bilang begini, masa Tuhan berak? Masa Tuhan dilahirkan? Bang, Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Bapa di surga pencipta langit dan bumi tidak pernah dia dilahirkan, dikandung oleh Maria, kemudian dia Iya, tapi tidak pernah bang. Yesus kan? Itu bukan iman Kristen. Tuhan abang Yesus kan? Bang, Tuhan abang Yesus makanya kan? dengarkan saya dulu, dengarkan. Oke, ya. oke, siap. Siap Makanya- abang dah siap. Oke, makanya begini. Jadi Bapa di surga, ya, pencipta langit dan bumi itu ingin menyelamatkan umat manusia Ya itu nabi bang. dengan perantaraan anak Perantara Allah. Yesus. Iyalah. Ya, Perantara dengan Allah. perantaraan Yesus, Mengutus. Bang. Bang, jangan Enggak lah. ngomong dulu, Bang. Bang, jangan ngomong. Anda kan mau tanya Kristen, betul? Ya betul. Kekristenan itu konsepnya bukan seperti itu. Tidak pernah ada Bapa di surga itu dikandung masuk ke dalam rahim, nggak ada. Yang dikandung itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, lalu Bang, title-nya itu sama Bang. Title-nya juga adalah Tuan atau Tuhan. Tuan sama Tuhan itu kata yang sama Bang. Karena apa? Karena dia pemegang otoritas. Dia yang berdaulat. Sesuatu yang berdaulat, maka itu menjadi Tuan atau Tuhanmu. Jangankan yang pencipta langit dan bumi Bang. Setan, duit, hawa nafsumu itu bisa jadi Tuanmu, bisa jadi Tuhanmu. Bisa jadi majikanmu kalau kamu tahluk tunduk kepada dia. Berarti beda bang. Makanya Cerita kalau Anda abang tanya sama sama Tuhan. saya, Muhammad itu juga Tuhan. Muhammad itu Tuhan juga, Tuhan atau Tuhannya orang Islam. Karena kepadanya lah orang Islam patuh dan taat dan tunduk. Kalau Muhammad itu bukan Tuhan. Dia nabi. Nah, makanya Dia yang saya bilang diutus beratnya di sini. Allah. Jadi ke teman-teman mereka ini Contoh abang ada satu Contoh abang Tuhan gini. Bang, Tunggu yang dulu. bilang Bang. Muhammad Ini, itu pencipta langit dan bumi siapa? Saya itu tidak bilang Muhammad pencipta langit dan bumi. Yang saya bilang Muhammad itu jadi Tuhanmu. Karena apa? Karena kamu menyerahkan dirimu kepada dia untuk patuh taat. enggak lah bang. tunduk. Itu, bang. Kalau bagi abang itu Tuhan tuh salah. Itu bagi abang kan. Pendapat abang beda pendapat kami Itu bukan bang. pendapat saya, itu pendapatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seperti itu ngomongnya bang. Kalau abang Oke. pengen tahu itu Menurut tentang agama Al-Qur'an nih, Islam. menurut Al-Qur'an nih, saya tanya dulu kepada Anda. Menurut Al-Qur'an, Tunggu bang. hawa Tunggu nafsu dulu. itu bisa jadi Tuhan nggak? Tunggu dulu. Abang tanya sama Ya, hawa umat nafsu Islam. itu bisa jadi Tuhan nggak menurutmu coba? Tunggu dulu bang. Tunggu dulu. Kalau abang nanya sama umat Islam yang lain, Nabi Muhammad itu pasti bukan Tuhan. Pasti Nabi dibilang. Coba ya saya dengar Berani ya. saya taruhan. Oke, coba. Oke. Turun saya dari Monas kalau dibilangnya itu Tuhan. Dari Pasti Monas Nabi. ya. Baik. Coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita harus pelan-pelan teman-teman ngomong sama Muslim. Coba dengarkan yang. Shalom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Kan? Dengeran nggak? Ulang nggak dengar bang. Pelan kali suaranya. Ulang lagi. Nampaknya ini ada Salah ini ya. Aduh. Oke lah, kita nggak usah pakai ini. Coba dengarkan ini ya. Ini namanya Ar-Rasyid. Apa kata Ar-Rasyid? Dengarkan ya. Shalom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Dengar lo. Bukan Rob. Apa? Muhammad itu bukan Rob. Yang Rob itu Allah. Udah. Ya, intinya lawan debat saya itu sudah mengakui Bang bahwa Muhammad itu Robnya, Tuhannya. Ya. Karena apa? Karena kepada Muhammad lah kalian menyerahkan ketundukan, ketaatan penuh. Makanya saya bilang mau kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, pesan ini sebenarnya isi daripada Al-Quran Bang. Pesan daripada Bible intinya juga begitu.
Bang, Orang Kristen saya itu pun harus kalau menuhankan Yesus. Menuhankan itu apa? Menuhankan itu artinya membuat diri kita dikendalikan, dirajai oleh sesuatu tersebut. Itu maksudnya menuhankan, Bang. Saya sudah berbicara ini ya, sudah capek, Bang. kalau dari jawaban dia dengan jawaban saya beda, Bang. Kalau saya percaya Allah. Oke. Ada nggak di dalam Nabi Al-Quran? Muhammad Ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya orang menuhankan hawa nafsu? kok lari ke situ? Ini kan Ya, soal karena anda kan ngeyel, katanya Muhammad tidak bisa jadi Tuhan. Hawa nafsu aja bisa jadi Tuhan di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan hawa nafsu jadi Allah. Yang saya katakan hawa nafsu jadi Tuhan. Jangan lari dari Makanya peredaran, teman-teman Bang. harus pelan-pelan ngomong sama Beda. mereka. Ini, apa bedanya jadi Allah dengan jadi Tuhan? Bedanya apa? Apa bedanya jadi Allah sama jadi Tuhan? Menjadi Allah dengan menjadi Tuhan bedanya apa? Ya Allah itu Tuhan, Bang. Mana ada beda-bedanya? Ya, IQ gorila. Oke, dibawa dulu. Ya. Iya, karena IQ-nya gorila. Makanya teman-teman, yang kayak begitu, kalau kamu bahas yang tinggi-tinggi, yang nggak nyampe orang yang sederhana saja dia udah pura-pura peng. Teman-teman percayalah. Ini kan yang nonton ini kan ribuan. Yang nonton itu ngerti kok mereka. Percayalah ya. Kalaupun dia malu mengakui kebenaran di sini. Makasih Crusader, makasih. Kalau dia malu, setidak-tidaknya yang nonton itu, muslim-muslim yang nonton tuh mereka udah manggut-manggut ya. Jadi teman-teman sekalian, pesan yang saya dapatkan ketika saya mempelajari Al-Quran dan mempelajari Bible adalah itu. Bahwasanya setiap orang itu seharusnya itu menuhankan Yesus. Membuat Yesus menjadi rajanya. Membuat Yesus berdaulat atas dirinya. Jangan membuat Muhammad yang berdaulat atas dirinya. Kalau kau buat Muhammad berdaulat atasmu, kau sebentar lagi ngikutin jejaknya Muhammad. Seperti Uncup PA, berangkat ke Arab, nyium batu. Ayo silakan. Sebenarnya tema kita ini tadi, tapi kita lari kemana-mana. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian, seperti yang saya beritakan kemarin ya teman-teman ya, kita sudah menempati rumah apologet ini, teman-teman. Cuman teman-teman masih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita melakukan sedikit renovasi dan perbaikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berpartisipasi, ingin ikut serta dalam hal penyelesaian rumah apologet ini, teman-teman bisa berpartisipasi atau ikut serta dalam penyelesaian rumah apologet ini di yang tertera di layar ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat, silakan teman-teman tangkap layar, screenshot di situ ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ada berkat bisa berpartisipasi di situ seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman juga bisa lihat ada running text, tulisan berjalan, teman-teman bisa juga support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Saya bilang begini teman-teman ya. Muslim-muslim itu teman-teman, di hati kecilnya mereka itu tidak bisa membantah saya. Janganlah kebencianmu kepada saya itu menutup dirimu dari kebenaran, wahai muslim-muslim. Ketika saya katakan tadi, ketika Muhammad menikahi Aisyah, coba di hati kecilmu bagaimana? Apakah itu seorang suri tauladan? Kalau kamu punya anak kecil umur 6 tahun, coba kamu bayangin itu, dinikahi umur 55 tahun. Coba gimana? Hati nuranimu sajalah. Begitu. Kamu benci kepada saya silahkan. Kamu ingin membunuh saya silahkan. Tetapi percayalah di hati kecilmu, di hati nuranimu yang paling dalam, kamu tidak bisa menolak kebenaran itu. Ya. Kita kasih naik ada Army Selfie Lida. Army Selfie Lida. Silakan. Muslim Army Selfie Lida. Halo? Saya tidak dengar suaramu. Mogok bicara dia, teman-teman. Naik ya, kita turunkan ya. Kalau mogok bicara kita turunkan. Kita kasih naik lagi. Ada
sebentar ya. Sebentar. Rizwan. Oke, atau Mansur Aha. Coba Mansur. Ya, silakan Mansur Aha, nyalakan kamera. Ya, Ya, silakan Mansur, nyalakan kamera dulu. Anda Muslim, Mansur? halo. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya, dari diskusi tadi, yang bagian mana yang mau Anda tanggapi? Apa tuh yang mana? Saya baru naik nih. Kita tadi sudah membahas panjang lebar. Inti yang mau saya sampaikan tuh begini. Di dalam Islam, inti ajarannya adalah supaya kalian itu mirip segambar dengan Muhammad. Betul? Mirip segambar Muhammad. Mungkin kalau dengan bahasa-bahasa yang begitu Muslim ini nggak paham. Sebentar. Gini aja dah. Hah? Nggak dengar? Gimana? Definisinya apa? Oke, definisinya begini. Umat Muslim itu harus meneladani Muhammad. Apa yang Muhammad kerjakan, itulah yang umat Muslim kerjakan. Dengan demikianlah, maka tujuan daripada agama Islam itu tercapai. Artinya, membuat manusia menjadi Islam yang sejati. Islam yang kafah. Siapa contoh Islam yang kafah? Adalah Muhammad. Siapa contoh Islam yang sejati? Adalah Muhammad. Setuju? Ya, betul. Oke, artinya umat Muslim harus segambar atau serupa dengan Muhammad, betul? Itu kan ada yang memerintah, Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah memerintahkan. Oke. Ya, melalui malaikat Jibril. Allah lalu memerintahkan supaya mempunyai kamu tugas mengikuti Nabi Muhammad, Muhammad. betul? Iya, Nabi Muhammad mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Oke, walaupun kata Aisyah kerjanya Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Oke, baik. Oke. Jangan framing ya. Kok framing? Waduh. Apakah saya tunjukkan sama kamu bahwa memang betul bahwa Aisyah tidak pernah mendapati Allah itu selain daripada menuruti selangkangannya Muhammad? Itu dari hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Oke, baik. Jadi kembalikan lagi ke Quran, ya. Segala sesuatu kembalikan ke Quran. Oke, baik. Saya akan tunjukkan hadisnya. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa nanti hadis ini hadis palsu ya? Baik. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau yang tidak baik, ya ngapain saya ikuti? Kalau tidak baik ngapain? Berarti Anda menolak perintah Allah dan Muhammad. Katanya ikutilah Muhammad. Sementara Muhammad tidak baik. Katamu ini gimana nih? Lancang sekali kamu berkata begitu pada Muhammad. Bentar, yang memberikan statement itu kan Aisyah, bukan Rasulullah. Oke, baik. Berarti Aisyah kafir. Berarti itu laknat bagi Aisyah. Sebentar, berarti laknat bagi Aisyah. Setiap manusia mempunyai, ya kan, sifat nafsu. Nafsu itu dikendalikan oleh iblis. Oke, berarti Aisyah sesat. Bukan sesat, dikendalikan oleh iblis. Sesat, yang disebut sesat itu mempertuhankan manusia. Berarti pernyataan sebentar, jangan langsung lari ke situ. Tuhanmu itu mayat, Tuhanmu itu Muhammad. Gini loh. Dengar. Yang menjadi pertanyaan saya sama kamu, apakah Aisyah sesat dengan mengatakan demikian? Bukan sesat. Sesat itu adalah menuhankan manusia, itu sesat. Kamu saja menuhankan Muhammad. Bisa. Emang menuhankan itu apa sih? Menuhankan itu apa? Kalau di Islam, di Islam itu Tuhan adalah... Kita bicara definisi dulu biar kita nggak debat kusir. Kalau kita debat kusir, kita nggak ketemu. Yang kau maksud menuhankan apa? Kalau menuhankan sama Tuhan beda. Oke, apa itu menuhankan? Kalau Tuhan apa itu menuhankan? Kalau menuhankan itu mengikuti. Tapi kalau Tuhan sang pencipta yang wajib disembah. Mengikuti. Tadi kamu bilang kepada saya, kamu permasalahkan saya menuhankan atau mengikuti manusia, betul? Dituhankan kan? Sekarang 100% manusia, 100%. Oke, dengar. Tadi kamu mengatakan yang sesat itu adalah yang menuhankan manusia. Lalu saya klarifikasi. Maksudmu menuhankan itu apa? Kamu bilang mengikuti, betul? Betul. Oke. Kamu permasalahkan itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mengikuti Muhammad nggak?
Ya mengikuti karena ada anjurannya Kenapa dari kamu Allah Subhanahu wa menuhankan taala. Muhammad yang manusia tidak masalah, terus saya kamu permasalahkan? Kalau sampean itu orang-orang sampean itu Tuhan, bukan menuhankan, Tuhan. Oke, apa Tuhan itu? Tuhan. Tuhan itu adalah maha pencipta. Tuhan itu adalah Oke, bahasa Arabnya apa? Sang pencipta. Bahasa Arabnya, sang pencipta kan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya Tuhan Allah apa? Subhanahu wa taala. Tuhan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya bahasa Arabnya Tuhan, yang dijawab Tuhannya Islam. Yang saya tanya itu bahasa Arabnya. Contoh gini, ini bahasa Inggrisnya headset. Ini bahasa Inggrisnya handphone. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Robbal alamin. Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob. Setuju? Bil alamin. Ya, Robbil alamin ada panjangannya bukan. Kalau Rob Robbil itu alamin itu Tuhan semesta alam. Tuhan Ya, betul. yang saya suruh Tuhan. Kalau di Islam itu Tuhan itu adalah sang Muter ya, pencipta. ya tidur kau di bawah sana. Kamu muter kau kalah, aja, kau kamu kalah. muter aja. Heran ya, kalian. Yang ditanya bahasa Arabnya Tuhan, lari. Kalau nggak muter nggak mantap. Aduh. Ya silakan. Teman-teman sekalian, coba ya. Kalau kalian menyalah-nyalahkan, makasih Bang Toyo. Kalau kalian menyalah-nyalahkan Kristen begitu, Kristen tuh menuhankan Yesus, Yesus adalah manusia kok dituhankan. Oke, saya tanya, emang menuhankan itu apa, Slim? Menuhankan itu maksudnya mengikuti. Oke, Slim, berarti kamu mengikuti Muhammad nggak? Iya, tapi nggak menuhankan. Muslim ini memang capek bodek. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Syamsul doang. Ayo kita saling mirroring ya. Artinya ukuran yang kau pakai kepada saya akan saya terapkan kepada kamu. Ya, silakan Syamsul doang. Edis pemfitnah, Edis. Iya, nyalakan kamera dulu, baru tunjukkan fitnah saya. Kayak anjing. Saya Kayak memberi anjing kamu kesempatan untuk menunjukkan fitnah saya. Kalau terbukti saya fitnah, saya terjun dari Monas. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Edis. Ya, nyalakan dulu goblok. kameramu. Edis goblok, bukan Tuhan. Kalau Yesus sama orang Kristen Kameranya itu tidak Tuhan. dinyalakan. Ya udah, tidur di bawah sana. Bego lu. Kamera tidak dinyalakan, tapi yang ngomong Muhammad itu robnya umat Islam, itu bukan saya, tetapi kalangan terpelajar orang-orang Islam. Abdul Somad kalau naik ke sini, saya akan membuat mulut dia mengaku bahwa Muhammad itu rob. Kenapa dia tidak berani naik ke sini? Karena dia tidak berani atau takut kalau saya akan membuktikan itu. Yang mengakui Muhammad itu rob, itu bukan Islam odol-odol yang nggak pernah baca Quran. Yang mengakui Muhammad rob itu adalah orang-orang Islam terpelajar. Oke, kita kasih naik ada bentar ya, Alek Papariko. Oke, Alek. Ya, silakan Alek Papariko, nyalakan kamera Anda. Alek Papariko. Ya Bang, sebentar. Oke. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Alek Papariko. Saya tanya dulu, Alek Papariko ini apakah Islam? Saya semula Kristen ya. Kemudian saya kemarin kan bulan Januari mualaf. Lalu sebentar Pak Papariko. Anda sebelumnya itu adalah Kristen. Berapa tahun Anda menjadi orang Kristen? Sejak 99 Bang Edis. Bukan sejak lahir? Enggak, bukan. Oke, biar kita tahu kronologisnya nih. Anda terlahir sebagai apa? Saya dalam pencarian pada waktu itu ya.
Bukan. Termasuk saya Terlahir dari orang tua apa? Konghucu. Oke, terlahir dari orang tua Konghucu. Kemudian tahun 99 Anda menjadi Kristen. Ya, Lalu bulan Januari lalu, artinya setahun yang lalu, Anda mualaf menjadi orang Islam. ya. Oke, lalu? Lalu saya dikirimi video Bang Edi sekitar April lah, Maret atau April. Lalu saya simak terus, ya puji Tuhan. Kemudian saya kembali lagi menjadi Kristen, Bang. Oleh Puji sebab Tuhan, itu, puji Tuhan. ya terima kasih banyak. Saya Sama-sama, ucapkan terima Pak. kasih Sama-sama, Bang Pak, ya. Edi. Itu Bang. Lalu ada memang yang saya ungkapkan ya, waktu saya usia 17 ya, atau 83, 84 itu, saya pernah beberapa kali, waktu saya masih anak-anak kan tinggalnya di kampung tuh. Saya 99% memang di Muslim, Bang. Oke. Teman-teman, tetangga semua Muslim ya. Oke. Nah, itu memang pada waktu itu, ketika saya ikut-ikutan ya, ikut-ikut kan namanya anak-anak kan umur 15 atau remaja lah. Dari anak kecil itu memang waktu itu kalau Al-Quran itu memang tidak boleh diterjemahkan, Bang. Pokoknya apal, betul yang Bang Edis katakan, penting membacakan huruf Arabnya itu sudah Islam. Nggak penting ngerti artinya. Betul itu sekitar tahun 81 sampai dengan 85. Pemahaman begitu, oleh sebab itu saya tidak memeluk Islam pada waktu itu. Lalu saya tetap Konghucu, kemudian tahun 99 saya Tuhan jamah, Tuhan sangat mengasihi saya. Yang selanjutnya saya menjadi Kristen dan dibaptis tahun 99, Bang Edis. Oke. Lalu tahun 2025 Januari menjadi mualaf. Apa dulu yang membuat Anda sempat menjadi mualaf, Pak Alek? Ya saya mohon maaf di sini harus saya berbicara. Ada persoalan hukum yang membuat anak saya difitnah dan dipenjara, Bang. Dan celakanya, mohon maaf Bang, memang ini Kristen KTP lah. Polisinya, jaksanya, hakimnya itu semuanya Kristen, Bang. Oke. Itu yang memang Kristen KTP ya. Kejadian di Kota Bekasi, lalu di Polda Metro Jaya. Anak saya yang nggak salah dipenjara dipaksa. Oke. Dan saya pada waktu itu sangat kecewa ketika pengacara saya juga Kristen, Bang. Jadi rupanya memang mereka semua takut dengan orang yang mengkriminalisasi anak saya. Yang selanjutnya karena akibat kriminalisasi tersebut, anak saya dipenjara 10 bulan. Namanya Riko Pujianto, memang cukup tragis yang menyebabkan mamahnya sakit stroke dan meninggal dunia, Bang. Itu salah satu alasan dasar saya kecewa, Bang. Saya kecewa, saya marah. DVD saya banyak, Bang, DVD Alex Papa Riko. Oke. Itulah. Artinya, nah, namun bulan oke, lanjut bulan April, puji Tuhan, ya si domba yang hilang ini, anak yang hilang ini kembali, Bang. Semua rencana Tuhan. Yang mana teman saya kirim video-video Bang Edis, karena mungkin dia prihatin kan. Lalu saya simak, Bang, saya ikutin terus sampai 3 bulan. Lalu saya meminta ampun, Bang. Iya. Saya meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Lalu saya kembali, Bang. Iya. Bulan September, puji Tuhan, saya kembali, Bang. Iya. Saya kembali dan saya kembali melayani, Bang. Setelah saya mengalami satu peristiwa trauma selama hampir 4 tahun yang menyebabkan istri saya meninggal dunia, saya jatuh, Bang. Tapi ya Tuhan tidak membiarkan dia mencari satu dari 100 domba yang hilang untuk kembali. Ya, betul. Seperti apa yang dikatakan dalam Bible, seorang gembala itu jikalau dia kehilangan satu saja dari 100 domba-dombanya, dia akan mencari yang satu itu sampai dapat. Dan ketika dia dapat, maka gembala itu akan sangat gembira sekali ketika mendapati dombanya yang hilang tersebut. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti ini, kecewa kepada orang Kristen, kecewa terhadap perlakuan orang-orang Kristen, itu banyak dialami oleh orang-orang Kristen lain, Pak Alek. Makanya begini, kalau lihat Kristen, itu jangan lihat orang-orang Kristennya, tetapi pandanglah Yesus, begitu. Seperti itu Tuhan kita. Jadi jangan memandang orang-orang. Kalau orang-orang Kristen banyak yang jahat. KTP-nya Kristen, KTP-nya. Ya Kristen, KTP-nya. Saya tidak katakan orang-orang Kristen ya, tetapi orang yang ber-KTP Kristen. Itu banyak yang jahat. Begitu. Ya puji Tuhan, Pak Alex sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Ya teman-teman ya. Jadi kepada yang lain-lain, yang sempat-sempat mualaf, itu kalau nonton Edis TV, pasti dia kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Oke, begitu Pak Alek. Hanya itu pesannya Pak Alek.
boleh mohon satu hal Bang ingin saya Silakan Pak sampaikan Alex, silakan. terkait dengan fenomena akhir-akhir ini. Tapi saya tidak salahkan Bang Edis ya, tidak. Dan memang perlu dijawab Bang, yang mana terjadi satu kesalahpahaman antar apologet Kristen Bang. Dan luar biasa saya mengikuti perdebatan Bang Edis dengan si A, si B, si C, saya ikutin Bang. Ya puji Tuhan, Bang Edis tetap menjadi anak Tuhan yang memang kami yakini semua karena pimpinan Roh Kudus. Saya percaya itu. Amin Bang. Lalu kemudian amin. Yang kedua ya, selamat sudah kita memiliki rumah apologet di sana ya, saya sudah lihat videonya juga ya, puji Tuhan Bang. Lalu yang ketiga terkait dengan perdebatan ini, kalau boleh saya mohon, saya rasa cukup Bang. Setelah ini Bang Edis, kalau boleh ya, kalau boleh saran saya nggak usah meladeni Bang. Orang-orang apologet Kristen, karena kita nggak tahu motifnya apa, ada yang nanya ini dan itu, saya nggak mau sebutkan. Kebanyakan hanya pansos. Karena kalau misalkan Bang Edis diserang ya, saya yakin dengan menjawab di sini lebih efektif Bang, karena tidak baik juga ya. Di sini bukan bicara menang kalah, tapi puji Tuhan Bang Edis bisa mengatasi semua serangan yang memang mungkin mereka tidak utuh gitu, atau tidak bisa memahami jalan pikiran Bang Edis ketika berdebat dengan Muslim. Oke. Itu. Jadi mohon saya kira cukup. Oke. Terima kasih Pak sayangnya ya. Dari saya. Oke, terima kasih Pak Alex, Pak Pariko. Tuhan Yesus memberkati. Saya senang sekali. Kemarin ya, tanggal kemarin ya, sudah mulai masuk ya, saya lihat videonya. Sudah. Ya. Sudah. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Pak Alex. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Sebentar ya. Salam. Ya, teman-teman sekalian ya, memang banyak yang memberikan saran kepada saya. Bang, sudahlah, nggak usah ditanggap-tanggapi para apologet karbitan itulah. Mereka itu kadang-kadang cuma cari panggung saja. Atau mereka itu nggak nangkep pesanmu, seperti itu. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman, para apologet yang lain, nih, yang merasa bahwa metodenya itulah yang paling benar, begitu. Kasih tahu sama begini. Jam terbang seseorang itu menentukan bagaimana cara seseorang melakukan. Ya, bagaimana dia melakukannya itu, caranya itu ditentukan dari jam terbangnya. Nah, saya ini punya jam terbang 13 tahun berhadapan dengan orang-orang Islam. Nah, ketika saya berhadapan dengan mereka, saya itu tidak mau menggunakan istilah-istilah yang nanti malah membawa kepada satu keruwetan, begitu loh. Saya tidak pernah menyalahkan kalau kamu mau menggunakan metode yang seperti itu, silahkan. Kan orang pada ngomong tuh, Deki nggak ada, siapa ngomong begini. Edis itu yang dibahas Islam aja terus. Mana ada dia bahas Injil? Kalau berapologet itu bukan begitu. Kalau berapologet itu kamu beritakan Injil sama dia. Jangan kamu beritakan Quran. Masalahnya begini, Deki nggak ada. Masalahnya, saya itu, metode saya bukan seperti kamu. Metode saya itu adalah, saya cabut dulu dia dari kepongahan, baru saya beritakan kepada dia kebenaran. Kalau kamu, metodemu mungkin berbeda, tapi tidak saya salahkan metodemu, enggak. Cuman kalau saya, pengalaman saya nih, kalau dia masih percaya kepada yang satu itu, biasanya akalnya macet. Akalnya macet, mau kita beritakan pun, ya tetap sulit. Nah, nanti kalau dia sudah lepaskan itu, baru kita beritakan kepadanya kebenaran. Itu metode saya. Tapi saya pun tidak pernah memaksakan metode saya itu harus kau lakukan. Enggak. Kita punya metode masing-masing. Gitu loh. Hendaknya kita saling menghargai. Gitu. Datang lagi orang mengkritik. Makasih Kak Popi. Datang lagi orang mengkritik. Oh, Bang Edis, harus kita Tritunggal begini. Gini loh, mungkin kalau kamu metodemu seperti itu, silahkan. Kalau saya itu harus menjelaskan dulu dari yang dasar. Makanya saya bikin background seperti ini. Nih ya, kalau saya menggunakan apa yang tertulis dalam Injil saja. Misalnya begini nih. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau saya memberitahukan begitu, saya tidak mau mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Karena kalau saya katakan Tuhan itu Tritunggal, nanti Muslim nanya sama saya, di mana? Yang ada di sini Esa bukan Tritunggal. Tetapi mungkin maksudnya orang itu ingin menjelaskan bagaimana Tuhan yang Esa itu.
Tuhan yang Esa itu Tritunggal begini. Kalau itu metodemu silakan, tetapi saya tidak menggunakan metodemu. Begitu loh. Yang saya beritakan apa yang tertulis saja di dalam Injil. Karena nanti kalau saya menggunakan metodemu, nanti orang nanya Tritunggal versi mana? Karena ada Tritunggal versi ortodoks, ada Tritunggal versi ini. Tritunggalnya lain-lain, nggak sama. Sesama Tritunggal pun berdebat. Saya itu teman-teman udah capek yang kayak begitu itu udah capek. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian bahas Tritunggal. Tritunggalnya versi siapa? Tritunggalnya versi Esra Soru nggak sama dengan Tritunggalnya Bombo. Tritunggalnya Bombo nggak sama dengan Tritunggalnya Elia Miron. Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya MYM. Nggak sama. Makanya saya bilang orang yang debat soal hal-hal yang metafisik biasanya nggak ada buahnya. Nggak berbuah. Coba liatin orang yang debat-debat kayak begitu, subordinat. Kalau kamu tidak mengakui donatur begini. Mereka malah gontok-gontokan. Untung mereka tidak bantai-membantai seperti Kadrun. Iya, Kadrun itu teman-teman, masalah Allah itu duduk atau enggak, itu mereka bunoy-bunoyan. Al-Quran berkata bahwasanya Allah duduk di arsy-Nya. Ini duduk di arsy nih. Muslim bilang, masa Allah bertempat? Allah tidak bertempat. Kalau dia bertempat berarti dia lebih kecil daripada tempat itu. Tapi Al-Quran bilang dia duduk di arsy-Nya. Ribut mereka. Kafir mengkafirkan. Yang kayak begitu itu teman-teman, itu di zaman IQ gorila. Teman-teman, apa kita itu dipaksa sih harus mengetahui hal-hal yang kosmik? Teman-teman ketahuilah, ada hal-hal yang metafisik yang nggak nyampe, akal manusia itu nggak nyampe. Makanya teman-teman, orang yang debat dogma, orang yang diskusi debat hal-hal yang begitu, nggak ada buahnya. Yang ada mereka perpecahan, saling mengkapir-kapirkan, bermusuhan. Teman-teman, saya kan sudah bilang kemarin, masuk surga, ujian, maksudnya diselamatkan, atau seandainya ada dibentuk panitia surga, orang diselamatkan tuh bukan kayak begitu, bukan karena begitu. Masa mau masuk surga pertanyaannya begitu? Udin, silakan masuk. Udin, hari ini adalah seleksi masuk surga. Iya, Pak Malaikat. Oke, Udin. Kamu percaya nggak dengan subordinat? Setara. Oh, surga. Berikutnya. Joko. Ya. Ya, Joko. Ya, gimana Pak Malaikat? Kamu percaya nggak dengan kesetaraan? Tidak setara. Neraka. Apakah seperti itu? Bible itu berbicara hal-hal yang metafisik. Hal-hal yang kita nggak nyampe ke sana. Kalau kita berbicara Bible, ada hal-hal yang menjadi urusan Tuhan. Urusan kita bukan itu. Apa kamu pernah tahu? Apa kamu pernah ke surga? Pernah? Urusan kita adalah bagaimana kita hidup meneladani Tuhan kita. Kita sudah mirip belum sama Tuhan Yesus? Setiap hari. Itu kan? Apakah kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mirip dengan iblis? Apakah kita sudah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus? Apakah kita sudah segambar dan serupa dengan iblis? Itu. Makanya jikalau ada panitia masuk surga, yang dilihat itu pasti itu. Bukan hal-hal, kamu gimana? Paham kamu? Apakah kamu mengakui subordinasi? Tidak. Itu ujian masuk teologi, bukan ujian masuk surga. Ya, gimana, pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Bahkan teman-teman ya, kalau kita baca Injil, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada orang lain yang di sampingnya berkata begini, ingatlah aku ya Yesus apabila engkau datang sebagai Raja. Nggak ada di situ Tuhan Yesus, kamu mengakui subordinat. Ya, saya setara nggak dengan Bapak? Tidak setara. Neraka.
Apa seperti itu, teman-teman? Bukan seperti itu. Ada hal-hal yang tingkat intelijensi kita itu berbeda. Nggak sama kita memahami Bible itu untuk hal-hal tertentu. Hal-hal yang kosmik. Jangan kalian orang-orang muslim yang nonton langsung euforia. Ngaca dia dengan yang terjadi di tengah-tengah orang Islam. Di tengah-tengah orang Islam, perdebatan hal-hal yang seperti itu sudah memakan korban jiwa banyak. Di Kristen juga banyak. Ayo kita berkaca kepada sejarah. Berapa banyak nyawa melayang, korban jiwa melayang gara-gara beda dogma. Anda tahu Protestan dan Katolik, lihat sejarahnya berdarah-darah. Anda tahu itu? Beda apa? Beda dogma. Lihat Sunni, lihat sekte-sekte Islam. Berbeda pendapat. Mu'tazilah berbeda. Nanti aliran Ma'rifat itu, Islam Ma'rifat itu beda lagi. Beda-beda semua. Makanya kadang-kadang kita ini membahas hal-hal yang tidak substansial. Gitu loh. Orang Islam itu masalah kunut sama nggak kunut, itu udah gontok-gontokan setengah mati. Makasih Ed, makasih. Gontok-gontokan. Coba tanya Muslim, kunut sama nggak kunut, sampai hari ini belum kelar. Belum kelar. Islam versi Syiah, Islam versi Sunni, beda lagi. Ya, Mu'tazilah pandangannya beda lagi. Beda-beda semua. Di dalam Kristen, kita harus akui banyak perbedaan itu. Sesama Tritunggal beda. Nggak percaya, kamu tanya aja, beda. Beda. Makanya teman-teman, kalau main catur itu, yang dipegang itu rajanya, bukan pionnya. Begitu juga kekristenan itu, intinya jantungnya adalah supaya kita hidup seperti atau supaya kita meneladani Kristus. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita? Kalau Yesus sudah menjadi Tuhan kita, artinya dia memerintah. Kalau Yesus memerintah, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Begitu. Coba, apakah hari ini yang memerintah Yesus atau yang memerintah adalah iblis? Apakah hari ini yang memerintah kita adalah hawa nafsu kita? Sudahkah Sang Firman itu menjadi otoritas di dalam hidup kita? Sudahkah Sang Firman itu memerintah? Itu esensi dari kekristenan. Bukan sudahkah kamu paham ordinasi subordinat? Paham dominatur? Masalahnya kamu aja nanti ditanya juga peninju. Saya tidak menyalah-nyalahkan itu, enggak. Itulah ilmu tambah-tambahan lah. Mungkin kamu suka hal-hal memahami yang dalam. Monggo, silakan. Begitu. Tapi esensinya itu bukan itu. Begitu. Karena nanti kalau ada ujian masuk surga, pasti bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu kamu sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum. Kalau kamu mirip sama setan, ya pasti dicampakkan ke neraka. Itu. Bukan, apakah kamu sudah paham hipostasis union? Paham? Surga. Bukan itu, masa seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman mengerti. Kalaupun kita berbeda cara penyampaian, hendaknya kita saling menghargai. Saya pun tidak pernah menyalah-nyalahkan Elia Miron. Saya tidak menyalah-nyalahkan metode teman-teman yang lain. Pakai metodemu, begitu. Ketika kau pakai metodemu, ada nggak buahnya? Puji Tuhan kalau ada buahnya, puji Tuhan kalau ada yang nyambung. Begitu, ya kan? Kan seperti itu kita enaknya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang lain. Ada Dahlan. Ya, silakan Dahlan, nyalakan kamera Anda. Banyak muslim-muslim itu mereka kayak apa, ngambil keuntungan begitu. Wah, sesama Kristen berdebat. Dia nggak ngaca, dia sesama muslim berdebat. Tolong silakan Dahlan, apakah Anda seorang muslim? Ya, salam Bang. Kristen boleh kan?
Oh, Kristen. Ya silakan Bang, boleh-boleh saja. Yang penting Anda jelas mau ngomong apa. Oke. Silakan Bang. Oke, sama saya Dahlan. Saya cuman mau tanya aja Bang. Apa itu Bang? Mengenai alat Tritunggal yang kemarin sama Bang Elia ya. Ya itu menurut saya sih perlu juga, maksudnya dibahas, bukan berarti untuk berdebat gitu kan Bang. Iya, kemarin Itu maksud saya. kami sudah diskusi. Buktinya Elia Miron juga dia tidak bisa mengambil kesimpulan. Iya. Jadi kayak gini sih Bang. Ini simpel dari saya aja kan. Hasil dari PA juga, pendalaman Alkitab yang saya ikutin ya kan, di penggembalaan saya. Nah, jadi kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, kan gitu kan Bang? Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, terus? Iya, benar tuh tidak? Benar ya Bang ya? Iya, menurut ajaran kita seperti itu. Tapi itu juga sebenarnya kesimpulan juga itu. Tapi cuman Bible berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh ya. Ya, apakah jiwa sama dengan roh? Apakah jiwa sama dengan roh itu nanti juga perdebatan. Tapi untuk sementara saya ikutin dulu lah saja, for the sake of argument. Argumen ya, silakan. Tapi kan dijelaskan di Back to Bible. Di Bible kan jelaskan Bang ya, tubuh, jiwa, dan roh itu kan ada kan? Benar nggak? Oke. Jadi itu apa yang dimaksud? Cuma ngasih masukan aja. Jiwa itu masuk dari interpretasi dari hati dan pikiran, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Iya, maksud saya bagian jiwa itu dari hati dan pikiran gitu loh, maksud saya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi Anda ingin menganalogikan atau mengilustrasikan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu maksudnya jiwa itu terdiri hasil dari pikiran dan hati kita gitu loh. Itulah jiwa. Oke. Ya kan? Oke. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh begitu? Iya, jadi gitu Bang. Jadi hematnya sesuai Alkitab itu tubuh, jiwa, dan roh kita ini harus sesuai dengan dan melekat kepada Allah Tritunggal itu aja intinya Bang. Itu harus melekat. Kalau kita nggak melekat, ya tubuh, jiwa, dan roh kita ini harus melekat kepada Allah Tritunggal. Oke. Di dalam Bible ada nggak tertulis Allah Tritunggal? Ya kalau secara literally nggak ada tertulis literally, tapi cuma nggak ada. Oke, nggak ada. Kira-kira nih kalau saya memberitakan yang tertulis begini bahwa Allah itu Esa begitu, kira-kira salah itu? Nggak salah. Bang. Terus kenapa saya harus disalah-salahkan? Terus kalau nggak salah kenapa harus diprotes? Jadi gini Bang, yang saya pahami itu Bang, kan itu udah videonya udah saya download, Abang sama si Bang Elia. Okay? Gimana? Apa yang Anda tangkap dari situ? Ya, poin-poinnya ya Bang ya, poin-poinnya. Okay. Abang menyatakan di situ Yesus itu sebagai hamba, memang betul hamba gitu, tapi itu mereka Allah Tritunggal itu sejajar gitu. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih di bawah gitu, sama gitu. Oke, kira-kira Bang, kira-kira nanti kalau kira-kira seleksi masuk surga, kira-kira nanti ditanya itu nggak Bang? Allah itu Yesus dan Bapa sejajar nggak? Itu pertanyaan di surga itu. Kira-kira kunci gini Bang. Iman kekristenan, seseorang diselamatkan itu karena iman dan perbuatan, betul? Ya. Oke. Kira-kira Bang, untuk diselamatkan itu kira-kira itu nggak nanti ujiannya? Itu Bapa dan Yesus sejajar nggak? Itu nggak kira-kira ujiannya? Enggak, ujiannya itu ini hasil loh, hasil dari iman perbuatan tadi itu. Oke, misalnya gini nih, misalnya ada orang Kristen nih, dia berpikir atau dia punya intelijensi atau dia punya pemahaman bahwa Yesus dan Bapa itu tidak sejajar, tidak setara. Kira-kira kalau dia punya pemahaman seperti itu, dia masuk neraka nggak? Itu nggak masuk neraka. Terus kenapa kita masalah-masalahin hal-hal yang kenapa kalau main catur Bang, gini, kalau main catur yang dipegang itu rajanya Bang, kok kita masalah-masalahin pion? Bang, pion mati 10, pion mati 8, itu masih jalan, catur itu masih jalan, betul? Iya Bang, cuman Abang baca di Wahyu nggak? Tahta Allah Bapa dan tahta Anak dong Bang kan? Udah pernah ke surga Bang? Mohon maaf Bang. Abang udah pernah ke surga? Belum, cuman saya mengikuti Back to Bible Bang. Jadi menurut Abang, belum. Itu tahta. Cuman menurut Abang Bapa di surga duduk di tahta begitu? Iya, karena ada tertulis di Wahyu berapa? 22 ya, lupa saya tuh. Iya, maknanya itu kan penglihatan Bang. Bang, Abang punya sinyal yang bagus. Berarti di situ jelas kan firman kan ya dan amin.
Wah, udah. Tunggu. Makanya teman-teman, ya Oke. Bang. Jadi Gini pernyataan aja, itu Bang. jelas Abang, Bang, gini di aja Bang, kan? gini. Abang punya Itu metode jelas. kan? Tahta alam apa dan ala domba. Abang punya metode. Metode saya belum? back to Bible aja, Bang. Nah, Iya, udah Abang lakukan itu? ya. Udah Abang kerjakan itu? Puji Tuhan berjuang saya lakukan, Bang. Oke. Abang berjuang ya Bang ya, sama-sama kita ya. Abang lakukan tugasmu, saya lakukan tugas saya gitu ya. Betul? Oke. Boleh. Ya pasti. Bukankah itu lebih baik dan lebih indah? Itu bagus Bang, cuman supaya jangan ada simpang siur gitu Bang antara kita gitu sama Kristen, apalagi nanti bagi yang non Kristen jadi serangan, jadi apa juga sama kita gitu, ya kan? Bang. Jadi celah gitu. Iya, celahnya gimana? Celahnya nanti, wah berarti ajaran mereka nggak jelas gitu. Tritunggal aja mereka nggak paham. Beda gitu. Tritunggal aja mereka nggak meyakini begini beda-beda begitu kan? Jadi artinya ajaran Kristen itu benar-benar nyata gitu, betul-betul sesuai dengan tafsir masing-masing. Oke, ya kan? Bang. Itu di dalam agama. Iya, di dalam agama itu beda tafsir. Itu bukan hanya di Kristen saja, Bang. Kalau Abang gara-gara pernyataan-pernyataan begitu, terus langsung Islam itu benar, ya bilang sama orang Islam, di Islam juga terjadi perbedaan pendapat. Itu bahkan mereka itu bunuh-bunuhan itu gara-gara beda pendapat. Gitu, ya, Bang. cuman kita kan saling mengingatkan kan Bang, sesama umat Kristen kan? Iya. Apa kan Kristen kan gitu? Betul saling mengingatkan. Makanya saya bilang Bang, kalau saling mengingatkan itu boleh. Kalau saling memaksa, kita bercermin yuk kepada yang udah terjadi gitu. Pernah nggak Anda membaca sejarah gereja yang bertikai, bertumpah-tumpahan darah gara-gara beda pandangan? Pernah lihat? Ya, pernah dengar ya. Apa Abang senang yang kayak begitu? Senang yang begitu, terulang kembali? Nggak pernah senang sih Bang. Sama sekali nggak pernah. Ya, terus kenapa kita ulang-ulang lagi? Gini, oke Bang. Kita nggak mau berdebat. Saya nggak berdebat ya Bang ya. Saya ngasih masukan aja nih. Sekedar masukan ya Bang ya. Iya, saling menerima masukan. Makanya tadi kan kesimpulannya sudah seperti itu. Anda lakukan apa yang Anda pahami seperti itu. Intinya Anda ini kan ingin mengajarkan bahwasanya Bapak setara dengan Yesus. Ya. Kalau misalnya orang sudah mengimani bahwa Bapak setara dengan Yesus, kira-kira dia langsung masuk surga? Langsung diselamatkan dia ya? Itu pintu. Awal pintu itu buka itu pintu. Oke, awal pintu. Oke. Ya. Misal nih. Oke, misal. Oke, baik. Artinya Anda sudah menentukan bahwa tidak mungkin orang diselamatkan kalau tidak beriman dengan hal tersebut, betul? Karena Anda katakan itu pintu loh. Berarti kalau ada Kristen yang berpandangan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus, berarti dia masuk neraka ya? Kalau dia mau percayanya salah, artinya ajarannya salah, ya kan? Iman yang salah, bagaimana dia mempraktikkan dengan benar kan begitu? Benar nggak? Oke, gimana bisa mempraktekannya bisa salah? Oke, saya mau belajar nih. Itu salah. Oke. Usah dibilang salah, kurang tepat ya. Artinya dia bagaimana melakukan perintah Tuhan dengan tepat kan gitu? Gini. Kalau misalnya orang beriman bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Ketika orang beriman begitu, lalu dia jadi salah di mana dia? Apa yang membuat dia menjadi salah? Coba. Nah, berarti salah dengan iman kepercayaan dia sendiri gitu. Dia masih bingung ya, yang sesembahannya itu seperti apa. Nah, gitu. Ketika dia salah dengan pemahamannya pengertian begitu, lalu dia jadi salah di mana dia? Apa yang membuat dia menjadi salah? Coba. Nah, berarti salah dengan iman kepercayaan dia sendiri gitu. Dia masih bingung ya, yang sesembahannya itu seperti apa. Nah, gitu. Ketika dia salah dengan pemahamannya pengertian dengan sesembahannya. Bang, bukan masalah lari ke sesembahan. Atau coba perbaiki dulu sinyal ya Bang ya. Sinyalnya bagus dulu Bang. Abang beli sinyal dulu, nanti kalau udah bagus kesini lagi teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Luis Hareva. Ya, ya, makanya kalian harus tahu. Yang saya hadapi itu juga ya orang-orang seperti tadi itu. Ya, silakan Luis Hareva. Ya, silakan nyalakan kamera Luis Hareva. Baik, Bangku.
Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Luis Areva. Kristen ya Bang ya. Iya. Apa yang Abang sampaikan Bang? Kemarin aku ikutin Bang masalah, ya barusan tadi dibahas ya. Yesus masih menghamba kepada Bapa. Oke, menghamba itu apa dulu Bang? Biar kita nggak debat kusir nih. Apa itu menghamba? Menghambat itu ya artinya Bukan menghambat Bang, menghamba. Menghamba sama menghambat beda Bang. Makanya kita ini debat kusir terus nih, karena pengertian kosakata kita nggak sama. Apa itu menghamba? Menghamba itu Bang artinya tunduk ya, tunduk menuruti perintah. Menuruti perintah. Oke. Menurut Abang nih, menurut Abang, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah Tuhan Yesus jadi membantah Bapa di surga? Apakah dia melawan Bapa di surga? Tidak. Apakah dia masih menurut atau apakah dia masih patuh kepada perintah Bapa di surga? Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus berkata, Injil pembukaan kitab Wahyu itu dimulai, inilah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itu pembukaan kitab Wahyu. Iya Bang. Oke, menurut Abang nih, apakah Tuhan Yesus sekarang itu membantah Bapa di surga? Tidak mengikuti perintah Bapa di surga? Bang. Tidak membantah, masih mengikuti. Berarti masih hamba nggak? Masih. Enggak, saya sependapat dengan Bang Edis. Karena kemarin kan banyak yang seperti siapa yang kemarin itu, Elia Miron ya. Si RK. Ya menurut saya memang posisi Yesus sampai sekarang hambanya Bapa ya. Yesus kan firman ya Pak. Benar nggak? Jadi begini ya, kadang-kadang orang-orang ini tidak paham yang saya maksudkan. Gini, apakah menjadi hamba Bapa di surga itu adalah kehinaan bagi Yesus, bagi kita? Seandainya ini saya menghamba kepada Bapa di surga, seandainya Anda menjadi hamba Bapa di surga, itu kehinaan ya? Oh tidak Bang, tidak. Enggak, maksud aku sependapat dengan Bang Edis, di mana kan Yesus itu kan sebagai hamba, artinya kan firman ya. Nggak boleh Bang, ibaratnya Yesus kan itu kita, nggak boleh begitu. Tuhan Yesus begitu Bang. Kita harus mengucapkan hormat kepada Tuhan Yesus Bang. Tuhan Yesus ya. Enggak gini Bang. Jadi menurut pandangan saya juga saya sependapat dengan Abang. Ibaratnya ya Bapak itu ya contohnya ya di pribadi kita ya. Diri kita ini anggaplah Bapak ya. Terus kata-kata kita itu kan firman ya. Jadi memang kemauan diri kita ini kan apa yang kita mau ya, kata-kata kita itu memang harus nurut dengan kemauan kita. Nah, itu artinya masih menghamba gitu. Tuhan Yesus itu memang posisinya kepada Bapa ya masih sebagai hamba. Benar nggak? Ya, sebenarnya begini ya. Kalau kita membaca Bible dengan utuh, kita itu tidak berdebat kok sebenarnya. Jadi kita itu semua manusia itu maunya Bapa di surga, semua manusia itu ditaklukkan kepada Yesus. Harus membuat Yesus sebagai rajanya, sebagai Tuan atau sebagai Tuhannya. Karena dengan cara demikianlah Bapa di surga itu menjadi Tuhan atau Tuan atas semua. Begitu loh. Makanya Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan daripada Bapa di surga. Begitu. Makanya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang lain seperti tuduhan orang-orang Islam. Orang Islam kan berpikir bahwa dengan menuhankan Yesus itu artinya musyrik, menyekutukan. Begitu. Padahal itu bukan konsep Kristen. Dengan kita berbakti kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu bukan kita jadi musyrik, jadi syirik, tidak. Begitu. Justru itulah cara kita itu menuhankan Bapa di surga. Cuman makanya orang tuh nggak ngerti menuhankan itu apa. Tapi ya, saya berharap orang-orang yang nonton saya ini, mereka ini jadi penyampai apa yang saya sampaikan supaya semakin banyak orang-orang yang mudeng. Karena kalau nggak mudeng juga saya nggak tahu apakah memang betul bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu memang bagaimana, saya juga nggak ngerti. Saya masih melakukan penelitian ini. Begitu. Oke lah Bang ya, kita sampaikan dulu, kita tanya dulu kepada yang lainnya Bang ya.
Satu lagi Bang, satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi Bang ya. Ya, silakan. Ini Bang, bagaimana dengan ya itu tadi berkaitan juga dengan saksi Yehova ya, kemarin kita ketemu ya. Nah, bagaimana dengan saksi Yehova ini nggak percaya dengan yang namanya Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia percaya bahwa hanya percaya Bapa itu yang Tuhan sendiri gitu. Tapi maksudnya saya nggak ngerti Bang, saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang saksi Yehova, nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu. Jadi saksi Yehova itu pahamnya gimana? Mungkin saya pelajari dulu. Nggak ngerti saya. Oh, gitu ya Bang ya. Oke lah Bang, oke. Oke ya, saya Bang ya. Oke, selamat malam. Jangan cepat-cepat mengadili orang Bang, jangan cepat-cepat menghakimi seseorang ya. Oke, saya turunkan. Siap. Oke. Makanya teman-teman yang saya sampaikan itu begini, yang penting itu adalah bagaimana seseorang mengasihi Yesus. Kan ada lagunya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Yesus itu dibuktikan dengan apa? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana seseorang dikatakan mengasihi Yesus kalau tidak melakukan perintah-perintahnya? Begitu. Makanya teman-teman saya itu sebenarnya berpesan supaya apa? Hentikan debat-debat dogma itu. Begitu. Hentikan pemahaman-pemahaman yang masih multitafsir, pemahaman-pemahaman yang bukan ranah kita. Hal-hal surgawi, hal-hal yang di atas sana, tentu tidak semuanya kita selami, begitu loh. Yang penting itu dunia ini di mana? Yang penting kita di dunia ini adalah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Apa perintah Tuhan Yesus? Hendaklah kita semua saling mengasihi. Kan itu. Ya, cuman banyak orang salah paham, Bang. Kamu mengasihi Muslim, kok kamu ngomong-ngomongin mereka? Gini loh, yang saya pelajari di dalam agama Islam itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Islam. Kalau orang Islam bilang harus mengasihi sesama manusia, bohong. Itu yang saya sampaikan, bohong. Yang saya baca di dalam ajaran agama Islam bukan begitu. Yang saya pelajari dalam agama Islam, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Di dalam Al-Quran saya baca, orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu lembut berkasih sayang, bukan kepada sesama manusia, kepada sesama mereka. Internal mereka. Tetapi keras kepada orang kafir. Itu yang saya baca. Nah, ketika saya menyampaikan ini bentuk kasih sayang saya. Jangan Anda salah pahami. Sekalipun saya debat dengan orang-orang Islam, percaya, kalau ada orang Islam datang ke rumah saya masakin dia yang enak-enak. Kalau ada Muslim datang ke tempat saya masakin yang enak-enak, saya suruh makan, saya bersihin tempat tidurnya, saya suruh dia tidur di situ. Saya siapin handuknya, saya ladenin dia. Saya mengasihi, justru karena saya mengasihi, saya kasih tahu ini loh, yang kamu percayain ini kayak begini. Kalau kamu bilang bahwasannya saya diajari untuk mengasihi, itu nggak ada, ajaranmu bukan begitu. Itu loh ya. Coba, kalau ada Muslim naik ke sini, coba patahkan omongan saya itu. Apakah saya berdusta? Coba. Silakan Mansur, nyalakan kamera Anda. Ya, Mansur, silakan. Saya tadi dah tunggu lama, tapi sekarang duduk di ya, jalan. Silakan nyalakan kamera dulu Mansur. Gelap nak bicara susah lah. Tadi saya tunggu. Mansur, ini banyak saja alasan, Mansur. Mansur, jangan banyak alasan. Coba Anda nyalakan kamera, kemudian bantah perkataan saya. Apakah benar bahwa ajaran Islam itu diajari untuk keras kepada orang kafir? Kalau ketemu dengan non-Muslim, disuruh mendesak ke jalan yang sempit. Benar nggak? Benar nggak bahwa itu ajaran Islam? Kalau ajaran Yesus saja datang membawa pedang. Bukan aku datang membawa damai. Coba kamu nyalakan kameramu biar kita bahas itu. Sebelum kau jawab, sebelum kau bantah dulu, kau jawab dulu betul atau tidak itu ajaran Islam? Itu konsep dalam perang. Aduh. Iya, intinya Islam diajarkan untuk keras kepada orang non-Muslim, betul?
Bukan, dia orang yang ya kau tidur di bawah sana. Kau menyalakan Orang yang- kamera saja tidak. Karena begini, karena ajaran kita ini teman-teman telah ditunggangi oleh orang-orang Islam dengan mengatakan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah mengajarkan tentang agama Islam. Itu yang saya luruskan. Ajaran Islam berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus, nggak sama. Berbeda 180 derajat, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu yang mau saya luruskan. Ketika saya luruskan ya jangan dibilang penistaan agama. Masa mau kamu bilang penistaan agama sementara agamamu memfitnah Yesus kami sebagai seorang muslim? Ketika kamu memfitnah Yesus kami sebagai orang Islam, disitulah saya menjawab kalian. Itulah yang saya luruskan. Gitu. Kan banyak nih orang-orang muslim yang ngemis-ngemis, ngais-ngais sama. Nah, ya. Selama orang muslim, bahkan sekarang, orang muslim sekarang mau membuat hari Natal 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia. Nah, disinilah saya bentuk kasih sayang saya kepada sesama manusia meluruskan. Makasih Bang Unadi, Bang luruskan ya. Saya kasih tunjuk nih. Nih. Saya akan tunjuk kepada kalian fitnah orang-orang Islam kepada kekristenan. Fitnah orang-orang Islam terhadap kekristenan itu sudah menjadi-jadi. Sudah pada tahap yang menyesatkan orang. Nih, misalnya nih. Anda lihat ini. Lihat ini. Saya cinta Yesus because Jesus is Muslim. Karena Yesus adalah seorang Muslim. Tidak merayakan Natal, Tahun Baru Masehi, tidak mengikuti widahnya penyembahan selain Allah. Ya, mencintai Isa sebagai hamba dan rasulnya. Lihat nih. Yang dibahas Isa, tapi yang ditulis di sana Jesus is Muslim. Nah, yang kayak begini yang saya luruskan. Kalau kamu mengatakan Yesus sebagai Muslim, artinya Anda membuat ajaran Islam itu adalah ajaran Yesus. Nah, saya bilang ajaran Islam bukan ajaran Yesus. Ajaran Islam di dalamnya berisi kekerasan dan kebencian terhadap Wahyudi dan Nasrani. Ketika saya bilang ajaran Islam berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani, orang-orang Muslim marah. Katanya saya memfitnah, menista agama Islam. Kalau saya menista agama Islam, naik kemari, buktikan. Di dalam hadis disebutkan, Muhammad berkata, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi dan orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Terus banyak orang, kamu ini ya perusak kerukunan. Memang teman-teman, kalau Muslim bahas agama Kristen, itu namanya syiar dan dakwah. Kalau Kristen membahas agama Islam, itu namanya merusak kerukunan. Kalau Zakir Naik membahas agama Islam di atas panggung, itu namanya dakwah supaya orang-orang kafir bertaubat. Kalau Teknis TV berbicara dari media sosial begini, itu namanya penistaan agama. Jadi memang teman-teman, kesimpulan itu hanya diambil oleh orang Islam saja. Ya, itulah teman-teman yang terjadi. Ya teman-teman, mari teman-teman kita harus tetap perjuangkan supaya apa? Supaya terjadi saling memahami satu sama lain di antara kita, begitu ya. Jadi teman-teman yang Muslim, jangan kalian salahkan saya ketika saya membahas agamamu. Karena apa? Karena ustadz-ustadzmu, ulama-ulamamu membahas agama kami. Itulah saya tanggapi teman-teman. Kalau misalnya pernyataan saya salah, silakan buktikan di mana salahnya. Saya sudah memberi kesempatan kepada kalian, toh sampai hari ini tidak ada yang bisa membantah perkataan saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya rasa itu saja teman-teman untuk malam hari ini. Teman-teman juga sudah pada ngantuk-ngantuk ya, sudah pada mau istirahat. Sudah jam sudah 10:30 ya teman-teman ya, sudah
kita mungkin akan lanjut hari ini. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Mungkin nanti hari ini saya akan ngechat ya, karena saya tadi sudah beli semprotan itu ya, sprayernya. Nanti saya ngechat hari ini. Jadi teman-teman yang mau datang boleh silakan datang ya teman-teman ya, bantu-bantu. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati, di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekali lagi teman-teman, ya, program Rumah Apologet kita belum selesai. Nanti akan saya tutup di akhir Desember ini. Jadi teman-teman, kita masih memerlukan untuk biaya renovasinya. Silakan kalau teman-teman ingin membantu, boleh teman-teman membantu dari yang tertera di situ. Kalau tidak, jangan memaksakan diri ya. Cukup tap-tap layar saja, bagikan, sebarkan siaran ini, itu sudah cukup membantu. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ada berkat berlebih, boleh juga lewat situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman, diskusi untuk malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat